kembali lagi, kalau menurut Pak Susno tadi reformasi perilaku, oke. Tapi gimana menjalankan itu? Dan sudah banyak Kapolri kan, sudah banyak kejadian juga yang kemudian pelakunya gitu-gitu ya terus. Ya, karena Polri itu kan main perintah ya, dan main ke suri toladanan. Kalau orang nomor satu ini tidak serius, maka ke bawah ini tidak serius semua. Jadi siapa yang harus direformasi? Kita contoh saja lembaga yang lain. Adalah yang nomor satu ini. Kalau dia perintahkan, Kapolda, saya diberi waktu 3 bulan oleh Presiden, Anda Kapolda, Anda Kabaris-Krim segala macam, saya beri waktu 2 bulan. Bereskan, nggak ada pungutan, pelayanan baik, semua baik-baik. Tidak saya ganti kamu, masih banyak yang pingin di situ. It's okay. Nah, timbul pertanyaan, apakah Kapolri sekarang gini? Kalau Kapolri sekarang sudah terbukti bahwa sudah 6 tahun dia kan? 4 tahun. 4 tahun ternyata hasilnya ada tuntutan masyarakat ketidakpuasan. Nah, kalau dinilai berhasil oleh DPR terserah, saya nggak berikan penilaian. Silakan publik menilai. Nanti kalau saya diberikan penilaian seolah-olah saya mau minta ganti Kapolri kan? Tapi kan sudah 4 tahun diberi kewenangan untuk mereformasi Polri supaya tidak ada ketidakpuasan publik, kalaupun ada persentasenya kecil, tapi faktanya ini. Nah, fakta ya. Tapi kalau misalnya dengan fakta itu DPR masih menilai bagus, Presiden bagus, ya saya juga menilai bagus ya. Apalah kekuatan Susno nggak punya kewenangan apa-apa kok. Saya kan hanya seorang petani di kampung gitu, nggak ada kewenangan. Oke, baik. Nah, jadi berkaca daripada institusi yang sukses mereformasi, Telkom, KAI, imigrasi, kemudian Garuda, itu orang nomor satu yang mereformasi dirinya. Oh, tergantung kepada leadernya ya? Iya, tidak tergantung Kapolseknya, tidak tergantung supir rantis. Nah, dan juga tolong salah satu reformasi, jangan sampai lembaga Polri ini dicampuri urusan politik. Urusan politik? Ya, maka pengangkatan Kapolri tidak lagi oleh persetujuan DPR. Ini kan hak prerogatif Presiden, keluarkan dari kewenangan undang-undang. Yang berikut, beri kewenangan yang lebih besar Kompolnas bila perlu sampai mengusulkan untuk dipecat pejabat-pejabat itu. Dan Kompolnas ini jangan hanya 5 orang di mana Jakarta aja, di Kebayoran, kantornya pun di kantor polisi. Ya, menikmati fasilitas polisi. Paling makanya sering jadi humas polisi. Ya, begitu masuk halaman polisi, siap. Kompolnas harus dikeluarkan dari kantor kepolisian. Kompolnas harus dikeluarkan dari pemerintahan. Nggak boleh ada ketua pemerintah. Oke, makin konkret ya. Oke, dan satu lagi Pak. Oke, silakan. Bukan prajurit, Bayangkara Polri gajinya itu tidak layak untuk hidup di Jakarta, Surabaya, Bandung, di bawah garis kemiskinan. Bayangkara ya? Ya, tidak perlu kita bandingkan dengan gaji DPR ya. Iya, kombes di Polda itu aja yang sudah 30 tahun lebih, gajinya paling 12 juta. 12 juta? Gajinya? Iya. Okay. Apalagi kalau yang balok 1, sudah begitu, misalnya perwira pertama, perwira menengah, dipecat lagi karena ngelindas. Oke. Ya, tapi yang paling utama sebenarnya ketika ada penyimpangan adalah penghukuman, pertanggungjawaban penghukuman. Kalau nggak ada penghukuman akan berat. Bahkan kalau ada penghukuman saja, kalau 1 orang saja dihukum, orang tetap merasa ada yang tidak adil karena polisi terus mengulangi. Hari ini misalnya ada kematian seorang pelajar ditembak, lalu kemudian polisinya diadili. Sepertinya sudah ada keadilan, tapi masyarakat belum puas karena tiba-tiba terjadi lagi di provinsi lain, besoknya terjadi lagi di provinsi lain, besoknya terjadi lagi itu. Jadi ada problem struktural yang problem sistemik yang harus saya ingin tanya tadi ke Pak Susno sudah lebih eksplisit, artinya pemilihan Kapolri tidak perlu lewat fit and proper di DPR sebagai bentuk salah satu reform. Gimana Anda? Saya setuju karena ini sebetulnya kan untuk melepaskan polisi dari politik gitu ya. Nah, oleh karena itu sebetulnya polisi memang harus bebas dari politik. Tetapi kemudian ada kesejarahan masa lalu ketika Indonesia pada masa Orde Baru, kemudian situasinya berubah jadi reformasi, DPR ini yang dianggap sebagai wakil dari rakyat. Oke. Sehingga ada fit and proper test. Tapi sebetulnya kalau kita melihat kondisinya, sebetulnya nggak perlu itu. Untuk fit and proper test dari DPR karena ini kan prerogatif presiden seperti itu. Oke, baik. Usman, selain tadi usulan Pak Susno adalah tidak perlu lagi fit and proper test di DPR terhadap Kapolri. Kenapa itu menurut Anda tidak perlu lagi sebetulnya?
Ya, Pak Susno kan punya argumen itu hak prerogatif. Oke. Dan ketika di fit and proper test mengalami politisasi. Politisasi. Jadi solusinya adalah mencegah politisasi itu. Nah sekarang apakah di bawah presiden itu akan tidak ada politisasi? Itu pertanyaan besar juga. Ada. Kalau presidennya misalnya Jokowi, mempolitisasi lagi gitu. Ada, tapi lebih kurang. Ya. Lebih kurang, oke. Kalau yang ini kan 600 anggota DPR, taruhlah kita sempitkan Komisi 3 gitu. Ditambah lagi dengan presiden. Kalau gitu kan hanya presiden saja, mungkin presiden saja. Sejarah memperlihatkan itu ternyata tidak cukup. Tidak cukup. Sejarah sudah dituangkan di dalam berbagai referensi tentang security sector reform, tentang kepolisian, perlu 5 setidaknya pengawasan itu. Yang pertama adalah internal oversight, pengawasan internal. Irwasum sampai dengan Karowasidik misalnya gitu. Kadif Propam juga begitu. Karena kalau nggak ada pengawasan-pengawasan ini, berat ini. Penyimpangan-penyimpangan di lapangan. Tapi ini juga nggak cukup pengawasan internal, harus ada pengawasan eksekutif. Contoh waktu kasus Joshua Huta Barat, yang terlibat Kadif Propam. Nggak mungkin ini. Apalagi Kadif Propam ini punya pengaruh yang besar. Karena hubungan-hubungan ekonomi, hubungan politik banyak dipengaruhi oleh posisi Kadif Propam misalnya gitu. Jadi harus ada pengawasan eksekutif dari presiden, dari menterinya. Sejumlah negara memilih menterinya membawahi Kapolri misalnya. Itu bisa juga. Beberapa negara kayak Jepang, komisi kepolisiannya yang membawahi Kapolrinya misalnya. Itu bisa juga. Tapi apakah cukup? Tidak cukup. Harus ada pengawasan legislatif. Pengawasan legislatif itu salah satunya fit and proper test. Jadi ketika seseorang dicalonkan sebagai Kapolri, dia diuji dulu. Kekayaannya bagaimana, visinya seperti apa. Nanti akan ditagih pertanggungjawabannya di kemudian hari. Tapi kalau komisinya juga, Komisi 3-nya selalu memuji saja, nggak ada artinya juga pengawasan legislatif. Yang keempat adalah pengawasan lembaga-lembaga publik seperti Kompolnas. Kompolnas ini harus dikeluarkan dari pemerintah, nggak boleh dipimpin oleh Menko Polkam misalnya gitu, nggak boleh berkantor di kepolisian. Makanya Kompolnas sering dikritik sebagai humasnya Mabes Polri misalnya gitu. Jadi apa yang dikatakan salah oleh masyarakat, kata Kompolnas benar. Begitu. Dulu misalnya Kompolnas juga kalau bisa nggak ada anggota polisinya deh, karena kadang-kadang sok tahu gitu. Misalnya dalam kasus Joshua Huta Barat, saya ini mantan polisi, saya tahu itu tembak menembak, padahal bukan. Gitu. Jadi bohongnya itu keterlaluan misalnya gitu. Nah yang terakhir adalah pengawasan publik. Pengawasan publik ini dari mulai lembaga-lembaga yang misalnya kayak LBH melakukan bantuan hukum dalam mendampingi para demonstran yang ditangkap, atau Kontras dan ini harus diperkuat nih. Negara harus mengalokasikan anggaran khusus untuk mereka. Bukan hanya Gubernur DKI yang mendanai LBH, tapi juga seluruh lembaga swadaya masyarakat didanai oleh pemerintah. Kalau kelima ini tidak berfungsi, rakyat pasti turun ke jalan. Oke, baik. Jadi benarkah kepolisian harus melakukan perombakan menyeluruh aspek institusional, operasional hingga kultur agar lebih baik? Kita bahas setelah jeda berikut ini.